Pertama kali ikut Prada pada waktu itu tahun 2021 ya kalau nggak salah. Pada waktu itu saya kan bekerja sebelumnya di Bengkulu, kemudian pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya berusaha mencari komunitas Hindu gitu ya, agar bisa berkumpul bersama dengan pemuda-pemuda Hindu. Saya cari-cari, nah dan ternyata pada waktu itu ada pendaftaran gitu kan. Saya daftar, tapi lama sekali nggak ada penerimaan gitu. Sampai akhirnya diterima juga gitu kan, terima juga, kemudian jadilah anggota Prada. Pertama kali ikut Prada, ya, yang saya ingat saat itu tahun 2021 ya. Tahun itu saya emang pertama kali ke Jakarta dan kuliah di Jakarta. Dan emang sedari awal saya ingin sekali untuk mengikuti keorganisasian pemuda Hindu. Dan emang dari diri untuk mencari, ya menemukanlah Prada DKI Jakarta. Pertama ikut Prada kalau nggak salah di awal tahun 2019, tepatnya di saat Brinopri menjabat, dan waktu itu Brinopri ngajak ikut Prada. Itu ya tepatnya di tahun 2019 di saat masih kuliah sih. Sebenarnya saya ikut Prada pertama kali itu waktu di Jogja, diajak oleh ketua Jogja yaitu Bung Edit. Tetapi setelah saya ke Jakarta, saya diajak dan diminta untuk membantu Prada DKI oleh Bung Ibeng, yaitu tahun 2020-2021. Kebetulan ada salah satu senior saya yang bergabung di Prada. Jadi beliaulah yang mengajak saya pertama kali bergabung di Prada. Oke, jadi pertama kali saya ikut Prada itu karena memang saya kuliah di kampus Dharma Nusantara Jakarta. Pertama kali ikut Prada itu diajakin teman, dan masuk ke Prada itu karena keinginan diri sendiri juga, pengen menambah teman-teman di Jakarta, khususnya di Jakarta karena baru pertama kali datang ke Jakarta itu sendiri. Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia ini sifatnya organisasi yang hierarki. Di tingkat pusat itu ada DPN, dan di tingkat daerah itu ada tingkat DPP provinsi dan juga DPK kabupaten kota ataupun di komisariat sampai tingkat kecamatan. Dan saya merasa beruntung di usia 40 tahun ini kita bisa mengayah dan juga berkontribusi untuk organisasi kepemudaan di Prada Indonesia ini bersama teman-teman semua, dan kita harapkan tentunya organisasi ini akan terus berkembang, maju, dan juga semakin jaya. Awalnya sih masih bingung ya, meskipun di kampung pernah juga ikut Muda Podi, tapi semenjak mengikuti perjalanan Prada dan dapat kesempatan juga ikut kegiatan-kegiatan besar di luar kota, jadi ya banyak pengalaman yang saya dapatkan sih dari sana, dari Prada khususnya. Kesan ikut Prada yaitu selama saya ikut Prada, saya mendapatkan banyak teman, banyak umat Hindu atau pemuda Hindu yang belum saya tahu, seperti umat Hindu dari Kalimantan, umat Hindu dari Sulawesi, umat Hindu dari Ambon. Selain itu juga saya mendapatkan teman-teman baru dari organisasi atau OKP lain, yaitu seperti OKP PBNU, Gema Budi, OKP Pemuda Katolik, dan lain-lain. Kesan ikut Prada itu banyak sekali ya kalau mau diceritakan. Yang pertama itu memang di Prada ini banyak sekali senior-senior yang menjadi teladan saya, karena mereka mempunyai background yang intelektual yang bagus, leadership yang bagus. Dari situ saya bisa mengambil pengalamannya. Dan di sisi lain juga di Prada ini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menambah value saya untuk mengupgrade diri saya. Kesannya ikut Prada yaitu kita bisa banyak teman, bisa kenal teman dari daerah-daerah mana saja, dan yang paling berkesan itu ketika kita berkunjung ke berbagai tempat yang belum pernah kita kunjungi. Kesannya saya jadi merasa memiliki keluarga ya, karena kan saya pada waktu itu sendirian gitu ya, sendirian kemana-mana sendirian gitu kan, seperti sebatang kara gitu kan. Jadi setelah ada Prada ini kayak ada tempat lah buat ngobrol, bertemu dengan teman-teman gitu, berbagi gitu. Jadi kayak berasa punya keluarga baru gitu di Jakarta gitu. Lebih senang lah.
tentunya menambah pengalaman baru. Lalu kesan untuk diri pribadi sendiri, banyak sekali belajar, terutama di kota metropolitan ini, di Jakarta sendiri, banyak menambah teman-teman baru, banyak menambah pengalaman-pengalaman baru, terutama di bidang organisasi. Terus belajar bagaimana belajar juga bagaimana berorganisasi dengan orang-orang yang sudah jauh lebih profesional. Semoga semakin jaya, semakin kompak, dan semakin solid dalam berbagai kegiatan, baik yang bersifat sosial, keagamaan, dan berbagai bidang lainnya. Untuk ulang tahun Prada tahun ini, harapan saya Prada semakin solid, semakin berkembang, semakin kompak, dan tentunya Prada tetap jaya. Harapan untuk Prada tentunya bisa mensosialisasikan lagi agar kader-kader Prada di seluruh Indonesia ini bisa mengetahui Prada itu seperti apa, dan tentunya bisa menjadi wadah aspirasi untuk pemuda-pemuda Hindu dimanapun berada. Harapan saya di ulang tahun Prada ini ya semoga Prada Indonesia khususnya semakin solid, khususnya untuk DPN juga bisa mengayomi yang di bawah seperti DPP, DPK agar banyak pemuda Hindu yang berminat mengikuti Prada. Untuk ulang tahun Prada tahun ini, semoga Prada selalu jaya, selalu solid, anggota-anggotanya juga selalu solid dan tetap maju di era modern saat ini. Terima kasih. Harapannya Prada bisa memberikan atau bisa mengadakan kegiatan yang bermanfaat, yang bisa memberikan nilai tambah untuk anggotanya pada khususnya dan untuk pemuda Hindu pada umumnya. Kemudian juga harapannya anggota Prada bisa semakin bertambah, semakin banyak, dan semakin ramai, semakin menjadi keluarga besar. Dan di buku yang berjudul Digdaya Prada ini sebetulnya adalah refleksi untuk 40 tahun usia Prada, yang mana menurut saya ini adalah usia yang menuju kematangan suatu organisasi. Dan di Digdaya ini sebuah akronim yaitu digitalisasi peradaban dan pemberdayaan, dengan harapan sebagai peta jalan untuk organisasi Prada Indonesia ini bisa beradaptasi dengan transformasi digital dan juga bagaimana kita menyongsong perkembangan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai Wangsa Ksatria tentunya saya punya harapan dan juga kita ingin pemuda Hindu ini bisa lebih solid dan juga berkembang. Tentunya bukan hanya menjalankan dharma agama dan juga dharma negara, tapi bagi saya pribadi Satya Dharma untuk menghidupi organisasi ini adalah suatu kewajiban, dan itu yang akan terus kita lakukan sehingga Prada semakin jaya.